kita hari ini mau sama-sama beribadah. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita akan penyembahan kita bagi Dia. Karena sore hari ini kita mau terus merasakan Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita percaya bahwa Tuhan hadir memberkati setiap kita. Mari kita angkat ucapan syukur kita bagi Dia. Kita menyembah Dia. Kita menaikkan pujian kita. Syukur kita bagi Tuhan. Tempat yang maha tinggi.
kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami. Biarlah kami boleh datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Masa-masa yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Kau hadir di setiap rumah-rumah. Kau hadir mendampingi setiap orang yang beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan memberikan kekuatan buat setiap kami di masa-masa seperti ini Tuhan. Tapi kami mau belajar percaya bahwa kami disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan buat setiap kami. Karena kami mau beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat sukacita itu mengalir di setiap hati kami, di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana kami beribadah Tuhan. Biarlah kami mau mulai ibadah kami mau mulai Tuhan semuanya dengan pertolongan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan terus hadir di tempat ini, hadir di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hati kita terus diberikan sukacita oleh Tuhan, amin. Bila kita mau datang dengan hati yang bersyukur, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari, amin. Dengan hati bersuka rasa
terus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjadi kekuatan buat setiap kita di hari-hari ini. Hari-hari yang mungkin tidak mudah kita lalui, akan semakin banyak hal yang mungkin membuat kita lelah, membuat kita mungkin bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan situasi ini akan berakhir? Tapi biarlah hati kita tidak menjadi padam untuk percaya kepada Tuhan. Tapi belajar untuk punya hati yang mempercayai Tuhan dalam setiap kondisi apapun yang kita hadapi. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Kaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai
kekuatan buat setiap kami. Benar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyatakan kebenaran-Mu, kasih-Mu isi hati-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami percaya bahwa Engkau memberkati hamba-Mu, membungkus hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran itu datang daripada-Mu, memberikan kekuatan, memberikan teguran, memberikan pengharapan buat setiap kami yang mendengar ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman itu berkuasa, bahwa Engkau menyatakannya, memberkati setiap hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang terus beracara dalam ibadah kami, dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur sebab pada saat kesempatan ini kita dapat sama-sama kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebagian daripada firman Tuhan di mana kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang berjudul Yesus teladan kita. Yesus sebagai teladan kehidupan kita. Kebanyakan orang menjadikan idola kehidupannya sebagai satu teladan. Ya, pasti setiap pribadi memiliki idola-idolanya yang ingin dijadikan sebagai teladan. Tetapi pada petang hari ini kita mau sama-sama merenungkan satu hal yang lebih penting lagi. Teladan mana sih yang patut kita jadikan sebagai panutan, sebagai peneladanan? Ya, kita mendambakan teladan idola kita meneladani idola-idola kita, itu adalah manusia. Dia punya keberhasilan, tetapi sesungguhnya dia pun memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Dan tidak jarang orang yang meneladani seseorang, lalu akhirnya orang itu pun menjadi kecewa karena orang yang semula diidolakan ternyata memiliki banyak sekali kelemahan-kelemahan. Oleh sebab itu, di tengah sulitnya kondisi yang seperti ini, kita perlu menjaga sikap hati kita agar kita tidak terus dirundung oleh rasa kecewa demi kekecewaan. Orang yang mengidolakan seseorang, dia pasti sekali waktu akan menjadi kecewa karena idolanya. Dari sebab itu, pada saat ini, mari kita renungkan bersama teladan yang harus kita jadikan sebagai teladan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Menjadi perenungan bagi kita. Mengapa kok Yesus yang harus kita jadikan teladan? Di dalam Yohanes 13, ayat yang ke-14 dan yang ke-15, Yohanes 13 ayat 14 dan 15 ya, berbunyi demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Ini adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberikan didikan kepada murid-muridnya, tetapi Tuhan sekaligus memberikan contoh, memberikan teladan. Puji syukur pada Tuhan. Kita melihat pola didik daripada Tuhan Yesus adalah pola didik yang begitu baik. Yang perlu para guru, para pendidik harus meneladani. Didikan yang efektif adalah pola didik yang bukan hanya mengajar, tetapi disertai dengan peneladanan, dengan contoh. Karena kalau anak didik itu diajar dengan diberikan ilustrasi atau contoh-contoh, itu mudah menangkap makna isi daripada materi pelajaran itu. Tuhan Yesus sendiri pun ternyata ketika dia mendidik, merekrut murid-muridnya, dia lakukan seperti ini.
telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kalau kamu betul-betul menganggap aku Tuhan dan Guru, teladanilah aku. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Saya percaya banyak sekali waktu yang saat-saat ini kita bisa gunakan untuk lebih banyak lagi menggali, mendalam, memahami maksud rencana Tuhan di dalam masa-masa lockdown seperti saat ini. Ya, ini adalah satu kesempatan umat Tuhan khususnya harus lebih memahami, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, Dia sudah memberikan ajaran dan sekaligus Dia pun memberikan teladan. Dan ketika Tuhan berbicara demikian, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saat itu salah seorang murid daripada Tuhan Yesus yang namanya Petrus, dia pun hadir di dalam pelajaran yang saat itu Tuhan sampaikan. Sampai Petrus katakan, Tuhan jangan cuma kakiku, tanganku dan kepalaku juga dibasuh. Itu Petrus. Dia betul-betul melihat apa yang Tuhan ajarkan dan dia melihat menangkap pesan Tuhan. Sehingga Petrus bisa memberikan satu peringatan kepada orang-orang percaya yang tertulis di dalam 1 Petrus 2. Kita akan lihat 1 Petrus 2 mulai ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 mulai ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Petrus dia bisa mengajar kepada orang-orang percaya yang terpencar di mana-mana tempat. Petrus tuliskan di dalam 1 Petrus 2:21 kan, bahwa kamu karena Kristus, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Petrus bisa mengajar demikian. Kenapa? Karena dia mendapat ajaran langsung daripada sang guru, daripada Tuhan Yesus. Dan dia menangkap pesan, engkau pun harus melakukan. Dia melihat satu peneladanan. Ibu Bapak Saudara terkasih, sebagai orang percaya kita harus betul-betul menjadikan Tuhan sebagai teladan kehidupan kita. Amin. Sebab apa? Dia Tuhan Yesus, guru yang sempurna. Di mana kesempurnaannya dikatakan oleh Petrus ini? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Perhatikan ya. Yesus memberikan teladan. Dia sudah menderita untuk menebus umat miliknya. Dari sebab itu, saya katakan tadi, perlunya kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Kenapa? Karena satu, dialah yang menebus kita. Dialah yang memerdekakan kita. Tadinya kita terkurung di dalam hukum dosa, di dalam hamba dosa yang membawa kita, mendorong kita kepada kebinasaan kekal. Tetapi Yesus datang, memberikan ajaran, memberikan peneladanan, juga sekaligus memberikan nyawanya, menderita, memberikan nyawanya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Perhatikan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Puji Tuhan. Ini ajaran daripada Rasul Paulus yang luar biasa. Dia memberikan pengajaran melalui tulisan ayat-ayat ini
bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadikan Tuhan sebagai teladan. Ketika dia dicaci maki, tidak membalas mencaci maki. Itu teladan yang Tuhan berikan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Itu yang dia teladankan. Ibu bapak saudara terkasih, kita betul-betul ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita betul-betul dapat melihat satu pribadi yang sempurna. Mari kita teladani pribadi yang sempurna. Ketika dia dicaci maki, dia diam. Dia tidak balas caci maki. Coba, kalau sekarang banyaknya orang di luar sana, ketika dicaci maki, waduh, ngocehnya bisa lebih banyak. Bahkan ketika dia tersudut, terancam, lalu dia mengancam, balik mengancam. Nah, sekarang mari kita betul-betul membangun iman percaya kita melalui tanda-tanda akhir zaman yang begitu nyata dan jelas. Ibu bapak, penderitaan yang saat ini karena pengaruh COVID-19 ini bukan hanya terjadi untuk Indonesia, tetapi mendunia. Ini masalah mendunia. Dan begitu tidak terduga. Februari hanya kita dengar, wah cuma di Wuhan. Wah, ternyata sekarang melanda Indonesia. Di Wuhan. Mulai pulih. Tetapi kita dengar berita terakhir pun terjadi lagi di tempat lain. Di Amerika, negara maju, di sana pun terpapar yang begitu luar biasa. Jadi negara maju pun mengalami hal kesulitan yang demikian luar biasa. Mari kita melihat ini menjadi satu tanda-tanda ini aja. Maka kita mesti menjadikan satu teladan, memiliki satu panutan, memiliki satu pegangan, yaitu jadikan Kristus. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita dituntut untuk hidup untuk kebenaran. Kebenaran yang mana? Terlalu banyak orang menyatakan kebenaran ini dan kebenaran itu. Tetapi kita tahu kebenaran itu cuma satu. Kalau ada lebih dari satu kebenaran, pasti yang satu itu serupa dan palsu. Ibu bapak saudara terkasih, mari kita arahkan fokus standar penilaian kita. Jangan lagi kita hanya meneladani orang-orang yang kita sukai, yang kita jadikan idola. Karena manusia yang kita jadikan idola, itu manusia yang tidak sempurna. Beberapa waktu yang lalu kita juga sama-sama dengar ya, ada seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi ternyata menyimpan satu kehidupan dosa yang begitu juga luar biasa. Belasan tahun dia menyembunyikan satu kehidupan gelap dalam ketidakkudusan. Wah, orang lalu terkejut. Dan saya percaya melalui itu pun juga banyak yang mengidolakan pribadi ini merasakan kekecewaan. Dan baru-baru ini pun ada dua pendeta besar yang digaungkan. Wah, saling bersilang pendapat. Tadinya kita begitu mengagumi, ternyata kalian, oh, kok cuma begini. Yang satunya, waduh, kok cuma begini. Jadinya begini. Itulah manusia yang kita idolakan itu tidak sempurna. Tetapi mari kita kembali menjadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Mengapa? Pertama tadi, dialah yang menebus kita. Kalau dia yang menebus kita, maka kita wajib mengabdikan dirinya kepada Sang Penebus dan sekaligus meneladani kehidupan daripada penebus itu. Itu tadi Petrus, dia teladankan seperti demikian. Lalu kita akan lihat rasul yang lain. Kita akan lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus, kita akan lihatnya di dalam 1 Korintus 4. 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 mulai ayat yang ke-16. 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Ini Rasul Paulus loh. Yang saat itu tidak mendengar, tidak melihat apa yang Tuhan ajarkan tentang peneladanan yang Tuhan berikan dalam hal basuhan kaki, dalam hal pelayanan. Paulus tidak ada di situ. Petrus ada. Tadi kita sudah sama-sama dengar. Nah, Paulus ini dia sampai
seberani-beraninya. Rasul yang berjumpa dengan Tuhan dan menangkap panggilan Tuhan, sebab Tuhan memanggil dia dan menjadikan Paulus sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Dia berani katakan demikian. Turutilah teladanku. Wow, luar biasa. Seorang rasul, betapa beraninya dia mengatakan turuti teladanku. Kenapa? Ayat 17, 1 Korintus 4:17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia, Timotius, akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi jelas ya, Paulus menyuruh Timotius untuk memperingatkan orang-orang di Korintus, memperingatkan kamu jemaat Korintus akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, yang kuajarkan dimanapun dalam setiap jemaat. Jadi Rasul Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, karena aku hidup melayani sesuai dengan teladan Kristus. Amin. Di sini dikatakan, ia, Timotius, akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, Timotius datang ke orang-orang di Korintus untuk menasihatkan bahwa nih, yang Paulus lakukan tuh ini seperti ini. Hidup yang meneladani teladan Kristus. Ini Rasul Paulus. Hidupnya dia meneladani Kristus. Makanya jangan heran kenapa dia dipakai secara luar biasa. Kenapa banyak sidang jemaat yang dibangun, dirintis oleh Rasul Paulus? Karena dia hidup meneladani Kristus. Pola pelayanannya, pola penggembalannya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti yang kuajarkan dimanapun dalam setiap jemaat. Rasul Paulus. Dia tidak pandang bulu ini jemaat kaya, jemaat miskin, atau jemaat dimanapun. Tetapi dia melakukan pengajaran-pengajaran sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Kristus. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja. Apa motivasi kita di dalam melakukan pelayanan? Inilah saat yang menguji kita semua. Di dalam masa-masa seperti demikian, ini kita tuh diuji, betul-betul diproses, mengalami satu proses pengujian. Baiklah, kita kembali meneladani, menjadikan Kristus sebagai teladan sesungguhnya. Sebagaimana Rasul Paulus mengalami. Petrus menasihatkan demikian. Rasul Paulus pun menjalani dan menghidupi peneladanan itu. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Luar biasa ya. Ini yang Rasul Paulus katakan. Dia tidak hanya memberikan teladan, tetapi dia sekarang mengatakan, jadilah pengikutku. Bukan jadi peneladanku, tetapi mari jadi pengikut. Wah, lebih dalam lagi ini. Ajakan Rasul Paulus kepada jemaat supaya jadi pengikutku. Kenapa Rasul Paulus berani menyatakan demikian? Karena ia secara tulus, secara serius, secara jujur, dia mengakui hidupku meneladani Kristus. Amin. Ini yang harus terjadi. Pelayan-pelayan Tuhan harus betul-betul mengarahkan supaya sidang jemaat yang dilayani itu mengarahkan perhatiannya kepada Kristus. Baru-baru ini juga kita mendengar ya, ada beberapa banyak ya yang dari mahasiswa STT itu di Jakarta itu karena terpapar COVID. Kita bertanya kan, aduh kenapa ya?
Aduh, kenapa ya? Kita doakan supaya siswa-siswa itu yang masuk di dalam camp, di dalam rumah sakit, dalam karantina bersama orang-orang terpapar COVID itu, mereka pun di tempat itu bersaksi, memberikan teladan, melakukan tindakan seperti Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus ini dipenjara ketika dia tulis surat kepada orang-orang Filipi, di mana dia berada, di penjara, tetapi dia bisa mampu memberikan nasihat-nasihat kepada orang Filipi. Bersukacitalah kamu. Puji syukur pada Tuhan. Di penjara Filipi, Paulus dan Silas dia menyanyi sampai orang sepenjara mendengar pujian dan penyembahan yang dilakukan. Di mana? Di penjara. Kenapa Rasul Paulus bisa bersaksi demikian di dalam penjara? Karena memang dia dimasukkan ke dalam penjara. Seolah-olah dia begitu menderita. Wah, kok disalahpahami. Lalu kok tidak diberlakukan dengan adil, masuk penjara. Sama. Seperti ini pun sedang terjadi. Anak-anak estetik masuk ke dalam camp. Harus diisolasi di rumah sakit. Puluhan ya, berapa? 23 atau 30 orang. Kita berdoa buat mereka. Agar mereka bersaksi di tempat di mana mereka diisolasi. Saya percaya orang yang sedang diisolasi mengalami penderitaan itu mau didoain pasti mau. Dengar berita ini pasti mereka mau. Sebab mereka antara hidup dan mati. Di tempat isolasi itu kan mereka antara hidup dan mati. Mereka penuh dengan kegentaran. Tetapi saat itu, jika benih Injil diberitakan, akan terjadi satu ledakan pertobatan yang besar. Itu saya sangat yakin. Mula-mula kita tidak mau. Nah, Rasul Paulus melakukan teladan pelayanan seperti Kristus lakukan. Biarlah kita juga terus melihat seperti hal-hal yang demikian. Lalu kalau kita juga lihat, ya, seperti Rasul Paulus itu, bukan saja dia mengajar, membina satu jemaat, tetapi juga Rasul Paulus melakukan selalu pemuridan. Ada murid yang namanya Timotius. Rasul Paulus pun juga mengajar kepada Timotius. Sebagaimana Yesus mengajar murid-muridnya, mempersiapkan murid-murid. Itu. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, itu Rasul Paulus. Ketika dia merekrut muridnya, dia merekrut Timotius, memberikan ajaran kepada Timotius. Jangan getar, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Janganlah engkau dianggap rendah karena engkau muda. Tolongku Rasul Paulus memberikan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Di antara orang-orang percaya itu perlu peneladanan. Siapa? Diharapkan kita semua yang mendengarkan perenungan bersama pada sore hari ini, kita terpanggil, terdorong, termotivasi, dan tertarik untuk menjadikan Tuhan sebagai idola yang sempurna bagi kita. Amin. Kita harus bangga dengan Tuhan kita. Kita harus bersyukur atas karya agung yang besar. Belum lama, kita baru Jumat kemarin, kita memperingati bersama tentang kematiannya, penderitaannya. Di balik kematiannya itu, ada satu makna besar, satu proses kemerdekaan kita dari kutub dosa, dari hamba dosa, dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Lalu, minggu kemarin kita bersorak ria, kemenangan, kuasa melalui bukti kebangkitan Kristus. Itu harus menjadi satu kebanggaan, bukan hanya menjadi satu slogan, satu perayaan. Ya sudahlah, setiap tahun juga Paskah kita peringati. Tetapi ibu saudara terkasih, mari kita mau lebih mengagumi Kristus.
supaya betul-betul kita memiliki satu ketertarikan yang lebih dalam lagi. Sebagaimana Rasul Paulus ajarkan pada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi ini panggilan dan dorongan buat kita. Mungkin ada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, bahkan senior-senior kita yang sedang mengalami kelemahan rohani, kemerosotan rohani karena berbagai tekanan, kekecewaan, intimidasi yang sedang dialami. Ada dan saya dan kita semua harus menjadi teladan bagi mereka. Amin. Yang memberikan support, yang memberikan kekuatan, itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Dia bukan hanya mengajar, tapi langsung dia juga memberikan peneladanan. Dalam hal apa? Jadilah teladan di antara bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Haleluya. Perkataan. Perkataan yang membangun, perkataan yang menumbuhkan iman, perkataan firman, perkatakan firman. Sebab dari mana orang tumbuh iman? Iman itu tumbuh ketika mendengar firman Tuhan, firman Kristus, firman yang murni, firman yang sejati, bukan firman yang dipelintir. Ya, firman yang dipelintir membuat orang jadi ragu dan bimbang, tetapi perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan membangun iman. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam perilaku, tutur kata, perilaku, dalam kasihmu, kesetiaan, ketekunan. Saat ini kita ini betul-betul dituntut dan dimurnikan kesetiaan kita. Melalui proses lockdown ini, dihambatnya berkumpul bersama, dihambatnya, dilarangnya untuk diselenggarakan ibadah raya. Bukan ibadah tidak boleh, tetapi dilakukan di rumah masing-masing. Seperti saat ini, kita kan nggak pernah streaming dan lain sebagainya. Ini baru beberapa kali, baru 3 kali kita streaming dengan ala kadarnya, dengan segala fasilitas yang sederhana. Tetapi kita mau menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Supaya apa? Kita ini dapat melakukan satu perubahan-perubahan melalui tutur kata, melalui tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian, dalam kekudusan. Hanya orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, yang mengagumi Allah sebagai sang penebusnya. Pribadi-pribadi ini akan terus mendekatkan diri kepada Allah di dalam kesucian, kekudusan, dalam perkenan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Karena kita nggak tahu kapan kita bisa lakukan ibadah raya. Entah kapan. Dan kita akan melihat Rasul Paulus memperingatkan hal ini ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-15 ya. Perhatikanlah semuanya ini. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kemajuan apa? Kemajuan pelayanannya, kemajuan pertumbuhan imannya. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Paling sulit ya kita dievaluasi, kita tidak suka dievaluasi itu sebetulnya. Ketika kita dievaluasi, ditegur aja. Aduh rasanya. Tetapi Rasul Paulus ajarkan supaya kamu tidak dievaluasi orang lain, kamu periksa diri sendiri. Cerminnya adalah firman Tuhan ya. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Wow, luar biasa bukan? Betul. Mari kita jadi teladan melalui tutur kata kita, perilaku kita, ketekunan kita, kasih kita, kesucian kita. Maka orang yang mendengar apa yang kita sampaikan menjadi berkat. Itulah rahasia mengapa Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa membangun, mendirikan jemaat-jemaat yang begitu luar biasa. Karena hidupnya menjadikan Tuhan sebagai teladan satu-satunya. Dan dia terus merekrut murid-muridnya mengadakan pemulihan dengan pola ajar yang sama seperti yang Kristus lakukan, yaitu memfokuskan mari kita teladani Kristus, teladan satu. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah perenungan pada petang hari ini
tidak saya panjangkan, dan kita mau mensyukuri, minta kepada Tuhan hikmat dan marifat untuk kita dapat mencerna kebenaran kerenungan bersama yang telah kita sama-sama terima, dan kita mau kekuatan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu singkat yang Tuhan masih beri dan anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, setiap waktu adalah baik dan berharga di mata Tuhan. Dan saat ini Engkau juga memberkati kami melalui persekutuan, melalui perenungan firman-Mu. Hamba-Mu berbicara, tetapi firman-Mu hidup. Oleh terang Roh Kudus, firman-Mu akan terus terdengar oleh orang-orang yang sama-sama merenungkan firman-Mu. Baik secara streaming langsung ataupun lewat YouTube. Engkau berkati kami semua. Engkau juga berkati mereka semua. Agar kami sebagai umat tebusan-Mu menjadikan Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan penebus kami, sebagai Tuhan dan Guru kami, yang memberikan ajaran dan peneladanan bagi hidup kami. Mampukan setiap kami, dengan kasih karunia pertolongan kuasa Roh Kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami rindu Tuhan, untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dan saat ini kami bersatu berdoa, untuk saudara-saudara seiman, yang terpapar sakit virus, terpapar corona ini, dan mereka sedang di tempat-tempat terisolasi. Biar Tuhan pakai mulut, hati, pikiran mereka memperkatakan Injil di tengah-tengah orang-orang yang sesama mengalami penderitaan karena virus corona. Saya percaya, kami percaya, di sana pun Tuhan tetap bekerja. Di balik seluruh penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, kami percaya selalu ada maksud-maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Jadilah kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Tolong bangsa kami yang sedang terpuruk dan mengalami kesulitan ini. Kami tidak bisa berbuat banyak, tetapi kami memiliki Allah yang tanpa dibatasi, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Allah kami yang akan memberkati dan memulihkan bangsa yang besar ini. Jadilah kehendak Tuhan dinyatakan di bumi Indonesia. Selamatkan bangsa kami ya Bapa. Inilah seru doa kami. Terima kasih untuk segala kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita sama-sama bagi berdiri, kita menadahkan tangan, kita mau menerima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab dialah sumber segala sesuatu, dialah pencipta segala sesuatu, dialah penentu segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosamu, yang membenarkan dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menghiburkan, menyembuhkan, melindungi, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah serta segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peranakan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.